Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Furi Elvira. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Pasangan suami istri di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban kawanan perampok dengan modus gembos ban mobil. Akibat kejadian tersebut, uang ratusan juta rupiah raib dibawa para pelaku. Beginilah kondisi mobil milik pasangan suami istri pasca menjadi korban kawanan perampokan dengan modus gembos ban mobil di Jalan Raya Mangunsarkoro, Kelurahan Pamoyanan, Cianjur, Jawa Barat pada Kamis siang kemarin. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku mengalihkan perhatian korbannya dengan modus gembos ban. Saat korban teralihkan perhatiannya oleh pelaku, tanpa disadari pelaku lainnya dengan leluasa mengambil uang yang ada di dalam mobil. Saat mengetahui uang yang diambil dari bank sebelumnya sudah hilang, korban pun panik dan tidak sempat meminta tolong serta mengejar setelah para pelaku melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, uang sebesar 102 juta rupiah untuk modal usaha raib dibawa oleh para pelaku. Diduga korban sebelumnya sudah diikuti oleh para pelaku saat pulang mengambil uang dari salah satu bank BUMN. Korban pun saat ini sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Cianjur Kota. Menurut informasi yang korban dapatkan, para pelaku terdiri dari 2 orang dengan menggunakan 1 sepeda motor Supra dan salah satu pelaku menggunakan baju kemeja kotak-kotak. Namanya sana katanya, oh ini bukan nomor ATD nih katanya, tapi coba dulu nelfon katanya gitu. Habis saya telepon, suami balik lagi ke sana, udah disolakin di depan sana tuh. Uangnya diambil katanya gitu. Suami panik, nanya lagi ke sana, nah langsung kejar, nanya gimana pakai baju kotak-kotak. Kata si ibu baju kotak-kotak, sempat beli minuman dulu sama si ibu di sana tuh. Sementara itu, menurut Kanit Treskrim Polsek Cianjur Kota Ibda Hendra membenarkan adanya laporan kasus tersebut dengan dugaan modus gembos ban. Serta saat ini kasus tersebut sudah ditangani petugas kepolisian Polsek Cianjur Kota dengan meminta keterangan dari beberapa saksi dan mencari beberapa bukti CCTV. Di jalan dihentikan oleh orang lain bahwa disangkanya ban kempes. Setelah keluar dari mobil, si orang ini melihat kendaraannya ternyata raub, uangnya sudah diambil. Hingga saat ini petugas kepolisian Polsek Cianjur Kota tengah melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Petugas jajaran Satuan Narkoba Polresta Bandung menangkap 17 orang tersangka penyalahgunaan narkotika selama operasi antik yang berlangsung 10 hari, periode 5 hingga 14 Juli 2024. Bertempat di lobi utama Mapolresta Bandung, jajaran petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Bandung menggelar press release hasil operasi antik yang digelar selama 10 hari, periode 5 hingga 14 Juli 2024. Dengan menghadirkan sebanyak 17 orang tersangka penyalahgunaan narkotika berbagai jenis. Sejumlah barang bukti seperti 39 paket sabu seberat 95,4 gram, 24 paket ganja, 28 palet tembakau gorila, serta ribuan butir obat keras jenis tramadol dan trihexypenidil juga turut diamankan petugas. Dari 17 orang tersangka yang diamankan, salah satunya yakni YG, melakukan upaya penyelundupan paket sabu ke dalam lapas narkotika kelas 2 Ajelekong, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan petugas sebelum YG memasuki area lapas. Di antara 17 tersangka yang kami amankan, yang cukup menarik adalah hasil kerjasama antara Polresta Bandung dengan petugas lapas. Kami bisa menemukan, menggagalkan peredaran narkotika yang dilakukan oleh tersangka dengan cara memasukkan sabu ke dalam alat kontrasepsi ya berupa kondom, kemudian dimasukkan ke dubur daripada tersangka, kemudian setelah berhasil melewati petugas, kemudian sabunya tersebut dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam makanan. Atas perbuatannya, seluruh tersangka yang ditangkap dalam operasi antik ini akan dijerat pasal 111, 112, dan 114 KUH Pidana
tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman antara 6 hingga 10 tahun penjara atau denda 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnayadi melaporkan. Puluhan ormas dan LSM di Karawang, Jawa Barat menggelar deklarasi damai tolak kerusuhan pasca nyaris bentroknya dua kelompok ormas belum lama ini. Sebanyak 24 ormas dan LSM yang diwakili masing-masing ketua di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menggelar deklarasi damai pasca nyaris bentroknya dua kelompok ormas belum lama ini. Dalam deklarasi ini mereka bersepakat bergabung dan menolak segala bentuk provokasi massa dari pihak luar untuk kepentingan tertentu. Selain itu, mereka pun mendukung penegakan hukum secara transparan bagi pihak yang telah memicu ketegangan di antara dua kelompok ormas. Pecah-pecah. Dan kemarin kami itu diundang, tujuannya silaturahmi dan ada penandatanganan penolakan untuk aksi unjuk rasa ke Hakapati, gitu. Dan secara organisasi kami tidak ada pernyataan sikap. Kemarin tanda tangan itu tidak disertai dengan stempel organisasi kami. Alhamdulillah, ini adalah merupakan momentum yang sangat bersejarah. Karena apapun bentuknya, Karawang ini, makanya saya bilang Karawang ini tetap harus kondusif. Apapun bentuk, Karawang ini saat ini ngahiji, menyatu, gitu kan. Kita tidak pernah apatis dengan siapapun juga yang datang ke Karawang. Silahkan kita berikan gelar karpet merah. Sebelumnya, dua kelompok ormas nyaris terlibat bentrok usai upaya pengusiran yang dilakukan salah satu ormas terhadap sekelompok massa saat menggelar unjuk rasa di salah satu perusahaan. Di saat yang bersamaan, beredar video berisi ancaman dan hasutan seorang pengusaha kepada salah satu ketua ormas tentang pengelolaan limbah. Beruntungnya ketegangan dua kelompok ormas ini bisa diredam setelah polisi terjun ke lokasi untuk menghalau terjadinya bentrokan. Sementara salah satu ormas akhirnya memilih jalur hukum dengan melaporkan seorang pengusaha limbah ke polisi karena dianggap telah melakukan upaya provokasi. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Cimahi menggelar sosialisasi segmen pemilih warganet Kota Cimahi jelang pemilu serentak Pilkada 2024 yang dilaksanakan di salah satu kafe di Kota Cimahi pada Kamis siang. Bertempat di salah satu kafe di kawasan Jalan HR Danurasmaya Kota Cimahi, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Cimahi menggelar sosialisasi segmen pemilih warganet Kota Cimahi jelang pemilu serentak Pilkada 2024. Dalam sosialisasi ini, KPU menghadirkan pembicara praktisi media serta peserta sosialisasi meliputi sejumlah influencer media sosial, media massa hingga duta pemilihan umum Kota Cimahi. Sosialisasi ini digelar guna mensukseskan sejumlah tahapan jalannya pesta demokrasi yang akan berlangsung hingga waktu pencoblosan 27 November 2024 mendatang. Ini salah satu segmen sosialisasi yang KPU khususnya menyasar warganet. Kenapa kami menyasar warganet bersama kawan-kawan media? Karena harapannya tentu dengan adanya sosialisasi ini bisa kita KPU Kota Cimahi bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan pegiat media sosial maupun media kontemporer ya. Diharapkan dengan kolaborasi antara KPU serta penggiat media sosial dan media massa ini, segala informasi terkait proses jalannya Pilkada serentak dapat tersampaikan kepada masyarakat. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, tim Berita Inspira melaporkan. Turnamen e-sport terbesar di Indonesia, Valorant Challengers 2024 sukses digelar. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.